Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Kusuma dengan NIM 3333230061. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2, yaitu petakan dari atribut dan diagram Pareto. Di sini terdapat 5 soal. Soal pertama adalah sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, misalnya bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup tidak rapat. Berikut merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Lalu, manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Dari soalnya kita bisa lihat kita akan menyelesaikannya menggunakan peta kendali P. Kemudian soal nomor 2, sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch untuk pengendalian kualitas. Setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat, misalnya dimensi tidak sesuai, retak, finishing buruk. Berikut merupakan data 20 hari pengamatan yang diambil. Di sini merupakan datanya. Lalu manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Dari kita lihat soalnya, itu cocoknya kita menggunakan peta kendali MP untuk menyelesaikan permasalahan soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat, lubang, noda, anyaman, putus, dan lain-lain. Unit inspeksi adalah salah satu gulungan kain atau area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Dilihat dari soalnya, ini cocok menyelesaikannya dengan peta kendali C. Lalu soal nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari, tim kontrol kualitas memeriksa berapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda, misalnya beberapa gulungan lebih panjang sehingga jumlah unit yang diperiksa, misalnya meter atau lembar, tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat, cetak, bleeding, summit, dan misalignment per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Melihat dari soalnya, kita bisa mengerjakan soal ini menggunakan peta kendali U. Kemudian, soal nomor 5, sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defect selama infeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, Vital Few, Trivial Many untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data catat terdapat pada perakitan smartphone. Dari soal nomor 5, kita akan menyelesaikannya menggunakan diagram Pareto. Saya akan mengerjakan soal-soal ini menggunakan software RStudio. Baik, sebelum kita menyelesaikan soalnya menggunakan software RStudio, kita buat terlebih dahulu Excel yang berisi data-data soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di sini tabel nomor 1, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam software RStudio. Pertama, kita buka RStudio terlebih dahulu, kemudian kita pilih file, kemudian new project. Setelah new project, kita bisa pilih existing directory, lalu pilih file yang telah kita masukkan Excelnya tadi. Sini, pertama kita install terlebih dahulu package-nya yaitu readXL dan QCC, di mana readXL ini untuk membaca Excelnya dan QCC atau Quality Control Chart ini untuk membuat peta kendalinya. Di sini kita run terlebih dahulu. Setelah itu kita input data Excel yang tadi ke RStudio.
dengan sintaks seperti ini. Di mana soal nomor satu itu kita masukkan sheet nomor satu, lalu soal nomor dua kita masukkan sheet nomor dua, soal nomor tiga kita masukkan sheet nomor tiga, soal nomor empat kita masukkan sheet nomor empat, dan soal lima kita masukkan sheet nomor lima sesuai dengan Excel yang telah kita buat tadi. Di sini kita, setelah package-nya aktif, sukses, kita bisa input data Excel aslinya. Setelah input data Excel, kita bisa mengerjakan soal nomor satu. Di sini soal nomor satu kita bisa mengerjakannya dengan membuat peta kendali P, di mana itu kita menggunakan sintaks CCP dan inkuisisi, lalu masukkan jumlah cacatnya. Lalu di sini size-nya sama dengan soal satu, NIM, kemudian jumlah sampel. Jadi size-nya itu dilihat dari jumlah pengamatannya. Lalu tipenya itu P, lalu judulnya kita kasih judul peta kendali P, NIM 061, kemudian eh, sumbu X-nya kita kasih judul pengamatan, lalu ILF-nya kita judul proporsi jumlah cacat. Lalu add stat-nya kita add stat sama dengan false, karena agar tidak keluar keterangan di diagram chartnya nanti. Sini kita bisa langsung run. Nah, di sini dihasilkan peta kendali P-nya, di mana UCL dan LCL-nya tidak bergaris lurus karena menggunakan jumlah pengamatan yang acak atau tidak konstan. Di sini selanjutnya kita bisa menampilkan data outlier dengan sintaks CCP violation. Kita run. Di sini dihasilkan integer 0 dan numerik 0, berarti tidak ada data yang keluar dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Kemudian kita bisa melihat ringkasan peta kendali P-nya dengan sintaks sumari CCP. Sini kita lihat, lalu run. Di sini dihasilkan LCL-nya 0,01437,237, lalu UCL-nya batas atasnya 0,1209217, di mana kita bisa lihat summary grup statistiknya yang paling minimalnya itu 0,0409, lalu maksimalnya itu 1. Jadi bisa dilihat 0,1. Jadi bisa dilihat bahwa data ini tidak ada yang di luar kendali, semua dalam batas kendali. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita membuat peta kendali NP, di mana sintaknya adalah CCNP sama dengan QCC, soal 2 jumlah cacat, lalu size-nya sama dengan sampel, tipenya NP, lalu judulnya peta kendali NP NIM 061, lalu sumbu X-nya pengamatan ke, Y-lab-nya sama dengan jumlah cacat, lalu S-nya sama dengan false. Jadi di sini kita untuk melihat jumlah cacat pada per sampelnya. Di sini bisa kita run lebih dahulu. Di sini bisa dilihat semua data masih dalam batas kendali. Di sini karena jumlah sampelnya konstan diambilnya, jadi UCL dan HCL-nya bergaris lurus. Kita bisa lihat data outliernya juga dengan sintaks CCNP violation. Ini kita lihat tidak ada yang di luar batas kendali. Kemudian kita bisa melihat ringkasan peta kendali menggunakan sintaks sumaris CCNP. Di sini bisa kita lihat LCL-nya sama dengan 1,5
833464 dan UCL-nya atau batas aksesnya 21,86654. Di sini bisa dilihat bahwa sumerinya yang paling minimal itu di angka 6 dan maksimalnya di angka 18 datanya. Selanjutnya kita next ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu kita membuat peta kendali C dengan sintak CCC sama dengan QCC soal 3 jumlah cacat, lalu tipenya C, judulnya kita dari judul peta kendali C061, sumbu X-nya pengamatan ke, Y-nya sumbu Y-nya, dan at start-nya itu false agar tidak muncul keterangan dalam grafnya. Sini kita bisa run. Selanjutnya bisa kita tampilkan data outlier-nya dengan sintak CCC violation. Sini tidak ada yang di luar batas kendali karena integer 0 dan numeriknya juga 0. Lalu kita bisa lihat ringkasan peta kendali C-nya dengan sintak summary CCC. Di sini datanya paling kecil itu di angka 4 dan maksimal 11. Lalu grup sampel size-nya 1, lalu bisa kita lihat juga standar deviasinya 2,00761, lalu LCL-nya itu 0 dan UCL-nya 14,62304. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita menggunakan peta kendali U dengan sampel nomor 4 dengan membuat peta kendali U. Di sini kita menggunakan sintak CCU sama dengan QCC. Soal 4 jumlah cacatnya, lalu unit yang diperiksa, tipenya U, judulnya peta kendali U, dasar min, lalu sumbu X-nya pengamatan ke, sumbu Y-nya proporsi cacatnya. Sini kita nya false, di sini bisa kita run. Di sini bisa dilihat bahwa UCL dan LCL-nya tidak bergaris lurus. Lalu kita bisa lihat juga menampilkan data outlier-nya. Integernya 0 dan numeriknya 0 berarti tidak ada data yang di luar batas kendali. Kita lihat ringkasan peta kendali U-nya dengan sintaks summary CCU. Bisa dilihat eh, datanya yang paling rendah itu 0,0727 dan paling tinggi itu 0,11. Dan di sini UCL-nya itu 0,0205 dan UCL-nya 0,16. Jadi datanya semua kendali, dalam kendali dan tidak ada yang di luar batas kendali. Di sini juga bisa dilihat juga standar deviasinya 0,3047247247 dan center statistiknya itu 0,09285714. Selanjutnya soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu kita menggunakan diagram Pareto, di mana di sini sintaknya defect sama dengan soal 5, jumlah frekuensi, lalu names defect sama dengan soal 5, jenis defect. Lalu Pareto titik chart defect, dialek sama dengan jumlah frekuensi. Di sini kita run. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Pareto itu menyelesaikan 80% permasalahan dari 20% penyebab. Di sini ada analisisnya, frekuensi sama dengan 78, akumulasi frekuensinya sama dengan 78. Lalu yang kedua itu yang selanjutnya 54, lalu akumulasinya 132, di mana 132 ini didapat dari 78 ditambah 54.
Kemudian sama juga di persentase. Di sini yang pertama 24,3750. Kemudian kumulasinya juga 24,3750. Kemudian yang kedua itu 16,8750. Lalu kumulasi persentasenya itu 41,250 itu dari 24 ditambah 16 ini. Jadi bisa kita lihat bahwa penyelesaiannya itu agar selesai itu bisa dilihat kita harus mengambil persentasenya sampai 80%. Agar menyelesaikan 80% permasalahan kita harus lihat persentasenya sampai yang software bug. Jadi kita harus menyelesaikan masalah sampai software bugs agar permasalahan soal nomor 5 terjawab. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.